datang di CD Live Revolution Series bersama Tung Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di CD ke-11. Bagaimana membuang kebiasaan buruk. Saya sungguh terkesan dengan komitmen Anda. Sudah sampai hari ke-11, CD ke-11. Saya anggap Anda sudah melakukan PR Anda di CD ke-10. Sekarang kita akan lakukan bagaimana membuang kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk dalam hal ini termasuk trauma kita, kecanduan rokok, kebiasaan menunda-nunda, kebiasaan berkeluh kesah yang sudah mulai Anda rubah sejak CD ke-8. Masih ingat komitmen Anda? Selama 10 hari berturut-turut akan ngomong hal-hal yang positif. Begitu ngomong hal yang negatif lebih dari 2 menit, harus kita ulangi dari hari pertama. Sekarang kita akan masuk lebih dalam bagaimana merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, termasuk trauma, termasuk hal-hal yang tidak kita inginkan tapi selalu terjadi di dalam hidup kita. Saya sampai hari ini terus belajar dari siapapun yang saya bisa belajar. Saya belajar begitu banyaknya teknik. Mulai dari zaman Sigmund Freud, Carl Jung, Adler, Virginia Satir, Gestalt terapi, Ericksonian, hipnoterapi, Neuro-linguistic programming, Neuro-associative conditioning, temporal tapping, emotional freedom technique, gelo tapping, kalahan tapping. Begitunya banyaknya teknik-teknik yang sangat-sangat mengagumkan di dalam hidup ini yang bisa membuat dan membantu kita menjadi lebih baik. Dan saya terus belajar dan mengembangkan praktek, kemudian belajar lagi, mengembangkan praktek lagi. Constant and never ending improvement, termasuk teknik-teknik menggunakan CD audio di bawah sadar untuk mempengaruhi bawah sadar kita. Saya sangat-sangat open mind, saya tidak mencela, saya hanya melihat. Sekali lagi, saya hanya mencari fakta, bukan opini. Banyak sekali orang terpancing opini. Menurut saya ini tidak efektif. Menurut saya ini tidak efektif. Tidak, saya berdasarkan hasil-hasil riset mana yang ternyata terbukti efektif. Dan kemudian ketika dari praktek saya sendiri, ketika melakukan terapi terhadap orang lain, termasuk kepada diri saya sendiri ataupun keluarga saya sendiri, terus yang paling penting hasilnya di mana. Kita boleh kok belajar apapun, karena someday somehow semua jurus ada manfaatnya. Ada yang cocok untuk satu jurus yang lain, ada satu cocok yang dengan jurus yang lain. Dengan kita alatnya banyak, pada waktu kita membantu orang melakukan intervensi untuk membuat orang jadi lebih baik. Karena begini, ketika orang cenderung kalau dia ahli hanya hipnotis, maka semuanya akan dilakukan dengan hipnotis, karena dia tidak menggunakan atau tidak mengetahui alat-alat yang lain. Ketika dia tahu atau ahli gestalt terapi, dia akan melakukan dengan cara gestalt terapi. Kalau dia dengan cara hipnoterapinya Ericksonian, dia akan terus dengan Ericksoniannya juga. Ketika dia pakar NLP, semua genjot dengan NLP. Ketika dengan emotional freedom technique, dia akan gunakan semuanya dengan emotional freedom technique. Padahal kalau alat kita banyak, kita bisa menyesuaikan dengan masalah orangnya. Dan ketika satu teknik tidak jalan, kita bisa gunakan teknik yang lain, kita bisa gunakan teknik yang lain. Bukannya malah sibuk mencari alasan. Karena seringkali ada orang yang pakai alasan, wah ini tidak berjalan karena kamu kurang begini, kurang begini, kurang begini. Yang salah kamu, bukan saya, gitu ya. Jadi dia menyalahkan orang lain. Kalau Anda menyalahkan orang lain, itu pecundang. Tapi kalau kita terus belajar, ambil tanggung jawab, oke, apalagi yang harus saya bisa pelajarin supaya bisa merubah orang dengan lebih baik, dan kita tidak bersiap wasangka dulu.
wah itu aliran New Age, itu hanya mengandalkan kekuatan manusia, itu tidak cocok dengan agama saya. No. Sekali lagi, sebetulnya kalau kita terbuka, kita bisa belajar terlebih dahulu. Karena dengan belajar terlebih dahulu, kita memanfaatkan satu yang namanya talenta dari Tuhan, kekuatan pikiran kita. Tapi saya tahu juga bahwa kekuatan pikiran ini harus dikombinasi dengan iman yang benar. Karena kalau dari teknik yang saya pelajarin, iman itu adalah kunci yang paling dalam untuk menyembuhkan orang. Kalau orangnya percaya, selesai. Seperti yang dikatakan oleh ahli. Kalau kita terpancing, misalnya kita ini adalah palu, kita cenderung semua kita anggap paku, kita genjot pakai satu jurus doang. Persis ketika saya asik menerapi seseorang. Ketika saya menemukan satu jurus handalan, seringkali begitu hal itu sangat-sangat cepat dan bermanfaat. Akibatnya apa yang terjadi? Saya kecanduan menggunakan jurus itu terus dan cenderung mengulangi. Dan somehow saya akan menemukan yang tidak bisa sembuh dengan cara yang saya biasa lakukan. Walaupun cara tersebut sangat-sangat efektif. Nah kalau saya tidak mempunyai alat yang lain, saya tidak punya senjata yang lain, saya tidak bisa mengintervensi, merubah kebiasaannya ataupun kebiasaan saya pribadi. Atau kebiasaan orang-orang dekat saya. Nah inilah pentingnya kita terus belajar. Saran saya bahwa CD ini adalah awal dari Anda belajar untuk merubah kebiasaan buruk. Entah sekali lagi, trauma, kebiasaan Anda merokok, kecanduan apapun, kecanduan alkohol, kecanduan komputer, kecanduan game, termasuk kecanduan ngomong jelek tentang orang lain supaya dirinya merasa lebih hebat. Mari kita mulai belajar bagaimana merubah kebiasaan buruk. Ketika saya belajar begitu banyaknya, ternyata ada yang misalnya teknologi non-direktif. Ketika Anda disuruh tidur, kemudian orangnya menerapi Anda secara psikologis, kemudian Anda cerita dan Anda tidak diarahkan tapi dikembalikan kepada Anda, Anda bisa sembuh juga. Tapi mungkin makan waktu lama, bisa 6 tahun, 7 tahun terapi, setiap bulan datang atau setiap minggu datang baru sembuh. Itu pun karena Anda mau sembuh. Anda tidak mau sembuh tetap aja nggak mau gitu ya. Ketika saya mulai belajar, ada satu yang saya belajar dari antropologi sangat berkesan. Kemudian saya belajar dari John Grinder, penemu dari Neuro-Linguistic Programming, juga sangat-sangat berkesan. Dalam praktek-praktek, ternyata cara yang paling singkat, yang efeknya sangat lama, karena ini merupakan keyakinan saya, bahwa kenapa harus 1 tahun kalau bisa dalam waktu 1 bulan berubah? Kenapa harus 1 bulan kalau bisa dalam 1 hari berubah? Kenapa harus 1 hari kalau 15 menit bisa berubah? Kenapa harus 15 menit kalau bisa 1 menit dan seketika berubah? Dan berubahnya sangat lama, bahkan seumur hidup efeknya. Ketika orang mempunyai pemikiran, Pak, kalau berubah itu harus butuh waktu 21 hari. Datangnya dari mana? Perubahan itu datangnya seketika. Ikutin saya, perubahan itu datangnya seketika. Oke, supaya kita percaya bahwa perubahan itu datangnya seketika, sekarang saya mau tanya, pernahkah Anda makan sesuatu hal yang Anda suka sekali? Ternyata kemudian pada waktu tertentu, kemudian entah karena sesuatu hal apa, mendadak kita stop dan kita tidak mau makan makanan itu lagi. Bahkan sampai kini, kalau makan jadi jijik atau tidak nyaman. Misalnya contoh, pada waktu saya pergi ke Manado dan melakukan seminar Life Revolution versi 1 hari, versi yang singkat, karena minimal harusnya 3 hari untuk membahas seminar ini semua. Waktu saya tanya, siapa yang pernah makan suatu hal yang dulunya suka, kemudian stop, mendadak tidak suka lagi? Ada satu angkat tangan. Saya, Pak. Saya lihat. Suka makan apa? Saya suka makan monyet, Pak. Ternyata di Manado, apapun dimakan. Kalau Anda pergi ke pasar sana, sungguh mengagumkan, gitu ya. Apapun, betul-betul apapun yang tampak hidup bisa dimakan, begitu ya. Akan dimakan. Ada tikus sawah, ada kelelawar, ada macam-macam. Termasuk monyet itu sendiri. Kemudian, oke, Anda hobi makan monyet? Yes. Kemudian dia jawab, saya senangnya berburu, Pak, dan kemudian waktu berburu saya sembelih dan saya makan monyetnya. Terus saya tanya, kapan kamu mulai berhenti dan kenapa kok sampai hari ini kamu tidak mau makan sekalipun makan monyet lagi? Oh, pada waktu itu, Pak, waktu saya berburu monyet, kemudian saya sembelih monyetnya, Pak. Ternyata di dalam perutnya ada bayinya, Pak. Saya jadi ingat anak saya, Pak. Sejak saat itu saya stop, saya tidak mau makan lagi. Aha, misalnya, dulu papa saya suka sekali makan pecel lele. Kemudian satu waktu, ternyata pada waktu itu dia pergi ke peternakan lele, ikan lele. Ternyata ada tikus yang mati, penuh set. Kemudian sama pemiliknya dimasukin ke tempat kolam lelenya dan lele langsung menyerbu. Dan papa saya adalah sangat jijik dengan tikus. Sejak saat itu dia tidak pernah mau makan lele lagi. Demikian juga banyak sekali orang yang trauma,
suka sekali makan apa, dan kemudian dikatakan oleh dokter kalau kamu nekat makan ini lagi, kamu mati, atau serangan jantung, kolesterol tinggi, mendadak dia mengurangi sekali, atau bahkan kalau dia trauma, bahkan stop sama sekali, dia berubah seketika dan tidak makan makanan itu lagi. Atau kita makan sesuatu hal yang kemudian kita muntah, sampai enek, mendadak kita tidak suka lagi. Ini adalah bukti bahwa perubahan datangnya seketika. Sekali lagi, perubahan datangnya apa? Seketika. Perubahan datangnya apa? Seketika. Ikutin saya, tolong dijawab. Perubahan datangnya seketika. Perubahan datangnya seketika. Perubahan datangnya seketika. Kenapa saya minta Anda sekali lagi dan berkali-kali untuk menjawab hal ini? Supaya kita yakin bahwa sebetulnya bisa kok. Perubahan itu datangnya seketika. Perubahan itu datangnya seketika. Tiga cara yang sangat-sangat efektif untuk merubah kebiasaan. Kebiasaan makan pola tertentu, seperti tadi, mendadak tidak suka, atau bisa juga dirubah. Dari tidak suka, mendadak jadi suka. Ada tiga cara yang sangat-sangat dominan, yang saya sampai hari terus mau meningkatkan diri dan terus mau belajar. Cara yang pertama, yaitu kita harus punya alasan yang sangat kuat, atau orang yang mau berubah harus punya alasan yang sangat kuat untuk berubah. Tanpa alasan yang sangat kuat, orang akan sulit berubah. Alasan yang sangat kuat, yaitu penderitaan amat sangat yang tidak terkira penderitaannya, yang terjadi dengan seketika kalau dia tidak berubah. Sedangkan juga akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yang amat sangat nikmat, yang seketika kalau dia berubah. Ini adalah salah satu cara untuk mendisformat kebiasaan kita. Seperti kalau CD yang kemudian kita disformat, kemudian disformat, kemudian jadi clean, kemudian bisa dimasukin program baru, dengan program-program lamanya hilang, kebiasaan-kebiasaan lama hilang. Jadi cara pain and pleasure, berarti pleasure yang amat sangat nikmat kalau dia berubah. Kalau painful sekali, sakit luar biasa kalau dia tidak berubah, itu adalah cara-cara yang sangat efektif untuk melakukan perubahan seketika. Karena sekali lagi, otak kita didesain untuk mencari nikmat, menghindari sengsara. Sedangkan sengsara adalah relatif, nikmat adalah relatif. Sebagai contoh, pada waktu saya bekerja di sebuah bank. Waktu itu saya menjadi wakil pemimpin di sebuah cabang di Jawa Timur. Dan pada waktu cabang-cabang di Jawa Timur kumpul di Surabaya, 3 wilayah kumpul di Surabaya, pemimpin-pemimpin cabangnya. Ternyata 3 pemimpin wilayah, mereka tidak ada satupun yang merokok. Sedemikian sehingga pemimpin-pemimpin cabang yang merokok lainnya, karena berada di bawah kepala wilayah, mereka hormat dan mereka segan, mereka sungkan merokok. Tapi ada 2 pemimpin yang masih merokok. Bahkan mereka berendeng-rendeng, mereka merokok kemana-mana, mereka berdua merokok. Walaupun atasannya tidak merokok, mereka tetap berani merokok. Bahkan mereka seringkali datang ke tempat pemimpin-pemimpin yang tadinya merokok. Karena sungkan tidak merokok, mereka godain. Mereka berdua godain. Banci ya, takut merokok banci ya. Nah, setelah saya selidikin, ternyata 2 ini kenapa kok nekat sekali merokok, saya tidak tahu gitu ya. Karena ternyata yang satu mantan pemimpin bank di Kudus, jadi mungkin banyak rokok di sana. Yang satu mantan pemimpin bank yang di Kediri sebelum dia pindah ke tempat Surabaya dan di daerah saya. Mungkin banyak perokok juga di sana gitu ya. Tapi ini yang terjadi. Kemudian satu hari ketika waktu berlalu, ada meeting berikutnya setelah sekian bulan kemudian. Saya juga ikut meeting di Surabaya lagi. Kemudian, ternyata pemimpin yang dari Surabaya tadi sudah masuk ICU entah berapa hari, saya tidak tahu, mungkin 14 atau 15 hari, berbelas-belas hari di ICU. Tidak bisa bernapas, paru-parunya menolak asap total. Dan kemudian dokter ngomong kepada beliaunya, "Kamu ngerokok, mati. Nekat ngerokok lagi, mati, saya tidak tanggung jawab. Paru-paru kamu sudah menolak asap." Lihat fotonya seperti ini. Kejadian itu mencekam sekali karena dia tidak bisa bernapas, kasih oksigen, berat sekali. Nah, ketika pada waktu meeting, beliaunya sudah sehat dan beliaunya tidak merokok.
Kemudian temannya yang satu yang masih perokok, kemudian tahu dia tinggal satu-satunya yang merokok dari seluruh pemimpin cabang yang lain. Kemudian dia datang ke tempat temannya yang tadinya biasanya godain bareng-bareng. Sekarang pemimpin yang tidak merokok ini digodain sama temannya. Sekarang banci ya. Jadi ikut-ikutan takut merokok ya. Jawabannya, biarin banci, yang penting hidup. Daripada mati. Aha. Ternyata dengan sangat cepat otak manusia akan mengambil pelajaran. Ketika terkait dengan penderitaan amat sangat, seketika kita akan berhenti. Langsung disformat, kebiasaannya langsung hilang. Ini adalah salah satu yang sangat-sangat powerful. Jadi alasan sangat kuat. Sangat membantu kita untuk melakukan terapi. Ada beberapa kategori orang yang ketika kepingin mengintervensi diri sendiri atau mengintervensi orang lain. Nah, orang yang kepingin berubah, kategori yang pertama, orang ini tidak kepingin berubah dan tidak tahu caranya. Ini take a longer time supaya dia mau atau kepingin sekali, bukan hanya kepingin tapi jadi mendadak punya alasan sangat kuat kepingin berubah dan baru diajarin caranya. Setelah diajarin caranya karena dia kepingin, baru dia mau berubah. Jadi kategori pertama ini adalah kategori yang paling sulit. Tidak punya motivasi untuk berubah dan tidak tahu caranya. Dan dia tidak tahu kenapa harus berubah, makanya dia tidak mau berubah. Kemudian yang kedua, orangnya sudah berminat, sangat berminat, atau punya alasan sangat kuat, tapi dia tidak tahu caranya. Ini paling gampang, begitu kasih tahu caranya, langsung dipraktekkan, jebret, langsung bisa berubah. Yang ketiga, kalau dia sudah punya alasan sangat kuat dan tahu caranya, itu orang yang ketiga, dia bisa berubah kapanpun dia mau. Karena dia sudah tahu caranya. Saya jadi ingat cerita guru saya ketika ada orang melakukan televisi show, melakukan terapi live. Kemudian satu yang namanya dia melakukan temporal tapping. Ketika ada orang trauma, kemudian di tapping, disuruh membayangkan traumanya. Misalnya takut ular. Begitu takut ular, di tapping di tempat di temporal, di otak bagian temporalnya, di kepalanya, di otaknya, di bagian kepala tengkoraknya, di tap 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 di tap 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 tap. Pada waktu itu ada seorang laki-laki takut ular. Kemudian dikasih ular, ularnya kecil. Sebetulnya kalau mau terapi ular yang bagus kasih ular yang besar. Jadi kita bisa lihatnya efeknya kalau dia takut luar biasa itu baru indah sekali perubahannya. Ketahuan sangat-sangat dramatis gitu ya. Nah, kemudian ular ini pakai ular-ularan, dikasih ular-ularan gimana ular? Aku enggak suka. Enggak ular. Ternyata bukan major phobia atau fobia yang biasa-biasa, masih belum terlalu dramatis gitu ya. Nah, kemudian oleh orang ini coba bayangkan ular, kasih ular, kemudian di kepalanya di tapping, kepalanya istilahnya dipukul, plak 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 plak. Sebetulnya ini adalah salah satu bagian jurus kedua, yaitu merusak pola. Tapi orang ini tidak punya alasan untuk sembuh. Kemudian setelah di tapping sekian menit, gimana? Dengan ular gimana? Masih takut? Ternyata setelah sampai akhirnya yang tapping ini sampai frustasi, kemudian oleh pembawa acaranya, oke, mari kita akan masuk kepada iklan, dan setelah iklan begitu ya, kembali lagi ke acara itu tadi, kemudian di tapping lagi, keplain terus kepalanya, plak 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 plak, dan tidak sembuh, dan sampai akhirnya yang ngomong itu bisa jadi terapisnya jadi fobia juga itu ya, takut terapi di depan umum itu bisa jadi major fobia gitu ya. Nah kemudian, mungkin dia adalah orang yang ini mencari alasan. Kenapa kok tidak sembuh? Dia mencari, ini karena ini orangnya dalam kondisi tidak bisa fokus di sini. Jadi dia tidak bisa membayangkan ularnya. Jadi karena di dalam kondisi umum dan di syuting live begini, pada waktu di tapping dia grogi dan dia tidak bisa. Enggak, aku enggak grogi. Orangku juga tidak kepingin sembuh. Nah ketika tidak kepingin sembuh, dia memang tidak kepingin sembuh dan dia nantang, apa kamu bisa? Ya sulit sekali akan menjadi bisa.
Memang keinginan yang dalam itu akan mempermudah semuanya. Keinginan yang dalam itu adalah alasan yang sangat kuat. Saya ulangi sekali lagi, biar jelas ada 3 cara yang sangat-sangat simpel dan bisa merubah kita. Dan kita tetap saya sarankan, selain Anda belajar 3 cara ini, belajarlah cara yang lain sebanyak mungkin, tidak masalah. Karena dengan demikian, kita bagi stoknya banyak, sehingga kita bisa membantu orang jauh lebih baik. Cara yang pertama, orang tadi harus punya alasan sangat kuat untuk berubah. Yang kedua, kita harus merusak pola yang lama. Merusak pola, ada banyak sekali jurus untuk merusak pola. Merusak pola itu adalah membuat link atau membuat arti yang berbeda, membuat link emosi yang berbeda, dia merasakan yang berbeda, hasilnya sangat-sangat berbeda. Merusak pola namanya. Seperti CD audio di kepala kita. Misalnya kita punya CD yang isinya 12 musik. Kalau kita play, ya pasti musiknya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Bagaimana musiknya bisa berubah? Kita keluarkan CD-nya, kemudian kita coret-coret pakai paku. Kemudian kita masukkan ke CD-nya, kita play, apa yang jadi suaranya? Mendadak lagunya berubah total. Atau kemudian kita bisa masukkan, kalau itu CD-nya bisa diformat, kalau tidak dikeluarkan aja, diputus-putus, dikeping, kasih CD baru, kenapa tidak? Mendadak kita bisa berubah total. Nah, merusak pola, ini adalah salah satu yang sering kali dilakukan terapis-terapis, termasuk bahkan dukun pun itu melakukan satu yang namanya merusak pola, mengagetin, kemudian membuat orang serem, takut kalau nanti ada apa-apa dia harus datang lagi. Termasuk salah satunya yang dilakukan tadi, temporal tapping tadi, di pas di temporalnya. Sebenarnya pada dia ngomong di tapping. Bisa jadi kalau sakit, jadi fokusnya berubah, bukan dari takutnya, jadi fokus kepada sakitnya. Itu salah satu yang namanya merusak pola. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting. Sebetulnya di Anthony Robbins sudah diajarkan yang ketiga ini, yaitu apa? Kita harus membuat pola baru yang sama nikmatnya atau lebih nikmat, di mana pola baru ini adalah pola yang bermanfaat. Sekali lagi, yang ketiga adalah kita harus membuat pola baru yang sama nikmatnya atau lebih nikmat dibanding pola yang lama. Hanya pola yang baru ini adalah pola yang bermanfaat. Lebih bermanfaat dibanding kebiasaan yang buruk tadi. Contohnya, saya seringkali terlalu asik untuk melakukan satu jurus, yaitu jurus pertama dan jurus kedua. Buatin alasan yang sangat kuat, Kalau dia tidak berubah, resikonya apa? Kalau berubah, nikmatnya seperti apa? Dan kemudian, yang kedua, saya rusak polanya dia supaya tidak menjadi nikmat lagi, rusak polanya lagi, rusak traumanya lagi. Seringkali saya lupa membuat ke yang ketiga. Karena saking asiknya menggunakan satu jurus yang bermanfaat. Bang, kasih alasan sangat kuat, rusak polanya, collapsing anchor, bam, selesai. Nanti Bapak Ibu kan belajar juga. Anda akan belajar bagaimana collapsing anchor, jadi cantolan-cantolan yang ada di dalam hidup kita rubah. Satu waktu, ada orang terapi ke saya. Saya sudah membuat dia alasan sangat kuat. Caranya bagaimana? Saya buat dia sesulit mungkin untuk ketemu saya. Bayar semahal mungkin. Sudah suruh antri, di-cancel lagi, dimundurin. Kita hanya melihat apakah dia benar-benar mau sembuh atau tidak. Kemudian setelah masuk, datang. Seringkali saya gunakan, ini bermanfaat sekali. Seringkali saya tanya, lu kenapa harus berhenti? Nggak harus berhenti kan nggak apa-apa toh. Apa sih ruginya? Dengan saya bertanya begini, dia akan fokus, oh ruginya gini. Apa sih yang kamu takutin? Kan nggak apa-apa, nggak usah berhenti. Kecanduan alkohol boleh aja kan, kenapa? Oh enggak Pak, saya begini. Dia ngomong tentang alasannya dia kenapa dia harus berhenti. Sebenarnya itu adalah salah satu membuat dia punya alasan sangat kuat dengan bimbingan pertanyaan. Kemudian saya rusak pola, tetap tidak sembuh. Sampai akhirnya pada waktu oke, besok boleh datang lagi. Biasanya saya adalah one stop terapis begitu ya. One stop itu baik sekali dan selesai. Dan kemudian saya minta dia mengkondisikan sendiri. Tapi khusus kasus ini, mungkin dia yes, tapi saya merasa belum puas. Ini something masih kurang. Kemudian pada waktu saya ikut seminarnya lagi, saya belajar dari John Grinder, penemu Neuro-Linguistic Programming. Saya tanya kepada beliaunya, saya juga terapi untuk menghentikan alkohol, tapi kok masih begini ya? Oke, boleh tahu? Saya ditanya oleh John Grinder. Oke, kamu terapinya gimana? Oh, saya buat begini, saya buat gini. Saya lakukan terapi gini. Kemudian dia, you miss one thing. Dia bilang, apa? Dia belum punya pola baru yang sama nikmatnya atau lebih nikmat untuk menggantikan alkoholnya dia dalam arti pola yang bermanfaat. Kemudian saya bilang, saya sudah ikut seminarnya Anthony Robbins Unleash the Power Within sampai 7 kali. Dan saya juga belajar kepada banyak orang, banyak guru. Dan kemudian saya juga translate Anthony Robbins, saya tahu persis. Dan sebetulnya Anthony Robbins juga sudah ngomong berkali-kali. Tapi saking seringkali keasikan hanya dengan jurus nomor 1 aja langsung sembuh.
Seringkali jurus ketiga tidak pernah dijalankan karena keterbatasan waktu, hanya rusak pola geber, tidak dibuatkan pola baru, dan saya biarkan mereka beres semua, dan biasanya berlangsung sangat-sangat lama. Ada yang sudah 5 tahun sampai hari ini ketemu saya masih terus berhenti ngerokok dan tidak merokok lagi. Jadi kasihkan untuk menerapi seperti ini. Nah, akhirnya pada waktu saya pulang, saya undang lagi orangnya. Ketika datang di rumah saya salami. Selamat, sekarang kamu sudah tidak perlu berhenti minum alkohol. Kamu jadi boleh minum alkohol. Loh, Pak, saya datang kan saya kepengen sembuh. Kenapa kok Bapak ngomong begitu? Ini juga salah satu merusak pola gitu ya. Kita dikasih selamat. Nah kemudian, oh bukan begitu. Gini loh, maksud saya begini. Kamu tidak perlu berhenti minum alkohol sebelum kita temukan cara baru yang sama nikmatnya atau lebih nikmat dalam arti kebiasaan baru yang positif dan bermanfaat untuk menggantikan kebiasaan minum alkoholnya. Dia mendadak tanya, wow kalau gitu boleh juga, kenapa tidak? Ternyata kebiasaan untuk apapun, semua orang mempunyai kenikmatan tersendiri. Misalnya ada orang minum alkohol karena supaya dia menjadi berani, dari takut jadi berani, supaya dia merasa disegani, supaya dia merasa signifikan unggul. Nah orang lain tidak berani, saya berani minum. Kalau minum jadi lebih beda dengan orang lain. Tapi ada juga orang yang minum alkohol supaya dia merasa rileks, merasa nyaman, merasa nikmat, menghindarkan beban pikirannya dia. Sekarang dia fokus kepada minumannya. Tapi ada juga orang yang minum alkohol karena sebetulnya untuk membina relationship, ikut-ikutan orang lain, ikut-ikutan teman-temannya. Atau ada juga orang minum alkohol untuk cari variasi. Atau ada juga orang kalau minum alkohol dia merasa lebih baik karena melupakan masa lalunya. Nah ini yang terjadi ketika kita tahu mana yang paling dia dapatkan, si emosi seperti apa yang dia kejar. Perubahan emosi, sekali lagi kualitas hidup kita tergantung kualitas arti yang kita berikan gitu ya. Kualitas arti kita, seni kita memberi arti. Nah dalam ini alkohol diartikan seperti apa oleh dia, kenikmatan apa yang dia dapatkan dari alkohol. Kita ditanya jawab, beberapa saat akhirnya ketahuan bahwa dari kenikmatan alkohol orang ini, karena setiap orang lagi berbeda, ternyata adalah dia kepengen merasa rileks, kepengen merasa nyaman dan mendapatkan perasaan yang berbeda. Saya tidak tahu perasaan seperti apa. Saya hanya tanya, kira-kira perasaan yang kamu dapatkan dari minum alkohol, kira-kira apa ya hal yang positif yang kamu bisa mendapatkan, yang intensitasnya, nikmatnya sama atau bahkan lebih nikmat, tapi bermanfaat untuk diri kita. Kemudian dia bilang, apa ya? Olahraga. Kemudian dia ngomong, tapi olahraga kadang juga capek, nggak enak. Ada sih waktu saya olahraga pertama kali perubahan perasaannya enak, tapi kadang juga nggak enak. Oke, selain itu, saya catat olahraga. Apalagi? Katanya. Mendadak dia ngomong makan rujak. Apa saya tanya? Makan rujak. Rujak apa? Mangga muda, terus kemudian kasih cabai pedes, kemudian juga minum jeruk yang kecut-kecut. Mendadak dia wajahnya bisa menunjukkan kenikmatan dan mulutnya seger Pak, rasanya seger. Ini Pak, perusahaan perasaan ini Pak. Ini lebih enak Pak, bisa jadi lebih enak. Oke, mulai sekarang kalau Anda pengen merasa seperti itu, tolong digantikan dengan seperti ini, dengan pola baru yang positif. Ini yang menarik, beritanya menarik. Kemudian apa yang dilakukan? Oke, kalau begitu kemudian kita buatin alasannya sangat kuat. Kenapa kamu pengen berhenti? Kemudian kembali lagi ke polanya berhenti. Kemudian ruginya apa? Sengsaranya apa? Terus kemudian nikmatnya apa kalau dia berhasil merubah dengan rujaknya yang nikmat, dengan jeruknya yang kecut-kecut, dengan cabai yang pedas tadi. Kalau bisa itu jadi lebih positif. Nikmatnya apa secara keuangan, bagaimana secara hubungan dengan pasangan hidupnya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan karir dan pekerjaannya, bagaimana. Ketika alasan kuat sangat-sangat timbul dan kemudian saya suruh tutup mata, saya melakukan satu yang diajarkan yaitu namanya Deacon Process. Maksudnya apa Deacon Process? Itu adalah kita bawa ke masa depan dan kita lihat kalau dia sengsara luar biasa seperti apa, kalau dia tidak berubah, penderitaan apa yang paling dalam dari hidupnya dia, sampai tidak mau lagi dan mau berubah kapan? Sekarang gitu ya. Kemudian suruh buka mata, oke, kamu beruntung bahwa sudah memutuskan berubah sekarang, jadi masa depan yang 5 tahun, 10 tahun yang tadi yang jelek-jelek belum terjadi semua. Nah sekarang kita akan masuk, tutup mata lagi dan kita bawa ke 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kalau dia melakukan kebiasaan yang baik dan positif tadi yang bermanfaat, kira-kira kenikmatannya apa secara keuangan, secara fisik, seperti yang di tugas CD sebelumnya yang Anda tulis, secara relationship, secara kesehatannya dia. Kemudian
kita ajarkan jurus-jurus merusak pola, sehingga dia bisa praktek sendiri dan mengkondisikan diri sendiri, sehingga selesai saat itu dia merasa sangat-sangat gembira. Dan kemudian berapa bulan kemudian dia SMS ke saya, terima kasih Patung, sudah sekian minggu tanpa alkohol dan saya bisa menikmatin. Terus kemudian dia tulis, rujak pakai cabai, mangga muda, pedes, jeruk kecut, dia tulis, nikmat. Sungguh-sungguh luar biasa. Kemudian berapa bulan kemudian SMS lagi, Patung sudah sekian bulan juga tanpa alkohol, nikmat, rujak. Untuk pertama kalinya dia bisa lebih dari 2 hari, karena biasanya setiap 2 hari minum alkohol, sekarang bisa berbulan-bulan tanpa alkohol. Sungguh-sungguh sangat mengesankan dan saya merasa bahwa hidup saya bermanfaat karena bisa membantu orang menjadi lebih baik. Mari kita bahas satu persatu. Untuk membuat alasan yang sangat kuat supaya dia atau supaya kita mau berubah. Satu, dengan bimbingan pertanyaan. Ruginya apa? Sengsaranya apa? Kalau Anda terus seperti ini. Dan nikmatnya apa kalau Anda berubah? Perubahan seperti apa yang Anda inginkan? Kalau itu Anda lakukan terus disiplin, kira-kira nikmatnya seperti apa? Ini dengan bimbingan pertanyaan seperti ini, dengan kita pancing seperti ini, dia akan ngomong sendiri. Kenapa sih kalau Anda kepengen berhenti? Kan tidak ada ruginya. Oh ada Pak, nah ruginya apa? Kenapa kok pengen berhenti? Terkadang kita tanya dengan sedikit menggodain. Jangan-jangan kamu cuma main-main doang. Kalau main-main doang, untuk apa? Dan bahkan ketika saya, salah satunya, supaya dia punya alasan sangat kuat, seringkali saya suruh bayar yang sangat mahal. Dan kalau saya suruh bayar sangat mahal, kemudian datang di tempat saya, ketika saya minta untuk merusak pola, untuk mencari pola baru yang bermanfaat, yang sama nikmatnya, atau bahkan lebih nikmat, orangnya tidak mau begini-begini, bisa saya gebrakin meja. Kamu datang di sini maksudnya apa? Oh, saya cuma pengen tahu, Pak. Kalau pengen tahu, sudah pengen tahu. Ya sudah tahu, pulang sana. Daripada ganggu rekor saya. Tapi uangnya saya kantongin dulu gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Orang yang mau bayar mahal, dia sudah punya alasan sangat kuat. Ketika dengan segala kesulitannya dia mau datang, berarti dia mau bayar mahal. Tapi kalau orangnya malas-malas, tidak mau berubah, tidak ada insentif, apakah bisa? Bisa, hanya take a longer time gitu ya, untuk mewujudkan dia punya alasan yang sangat kuat. Kemudian, selain dengan pertanyaan, kita juga bisa melakukan satu yang namanya future pacing. Jadi kita bawa ke 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, disuruh membayangkan masa depannya, suruh merasakan, suruh mendengarkan, kira-kira penderitaan apa yang akan dialami kalau dia terus melakukan hal-hal yang negatif tadi, yang paling tidak tertahankan, kira-kira kesengsaraannya apa, disuruh merasakan. Gunakan panca indera, lihat, bayangkan, dengarkan, rasakan. Itu caranya membawa ke masa depan. Sebenarnya dia punya alasan sangat kuat. Sekali lagi, otak kita hanya mencari nikmat, menghindari sengsara. Kemudian setelah itu, begitu dia selesai, dia sudah ditanya, kapan kamu berubah? Sekarang. Kapan kamu berubah? Sekarang. Saat itu, kapan kamu berubah? Sekarang. Kadang kita godain juga, omong kosong, kamu tidak mau berubah kok, kamu pengen semuanya terjadi kok. Semua yang negatif tadi yang kamu bayangkan, kamu rasakan terjadi semua. Kalau dia bilang tidak, dia dengan kekuatan, dengan emosinya, dia ngomong tidak dengan keras sekali. Itu yang saya lakukan di seminar Life Revolution saya yang versi 3 hari untuk membantu terapi massal, hapuskan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Kemudian tidak, kita kembalikan ke dalam ruangan, lihat. Buka mata perlahan-lahan, Anda masih berada di sini, Anda beruntung. Semua yang negatif tadi belum terjadi, semua yang Anda bayangkan belum terjadi. Semua yang Anda dengarkan, yang Anda rasakan belum terjadi. Anda beruntung, Anda sudah ambil keputusan, sekarang juga berubah. Oke, Anda berubah seperti apa? Oh, saya berubah seperti ini, Pak. Saya berubah seperti ini. Saya punya kebiasaan seperti ini. Saya berubah seperti ini. Oke, saya suruh lunjak-lunjak dulu, saya putar badannya. Itu namanya separator state, kondisi emosi yang untuk menjembatanin dari emosi yang negatif jadi netral dulu gitu ya. Kemudian saya suruh tutup mata lagi, bawa lagi. 1 tahun kemudian, kemenangan apa yang kamu dapatkan? Ketika Anda tes cermin, bercermin, kemudian kenikmatan apa yang kamu dapatkan? Wajah seperti apa yang kamu lihat? Keuangan seperti apa yang kamu punya? Di mana orang-orang yang kamu cintai? Dengarkan suaranya mereka, betapa bangganya mereka. Dengarkan suara hati kita sendiri. Kata-kata apa yang buat kita jadi bangga karena kita sudah melakukan kebiasaan yang baik ini.
Dan terus. Bawa terus, kemudian diulangi lagi, satu tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, kejayaan seperti apa, kemenangan apa. Sampai dia senang sekali dan rayakan, yes. Suruh teriak, kalau Anda suka teriak, yes. Kalau Anda suka teriak, yes. Tapi dia senang luar biasa. Dengan puncak emosi yang baru, ada satu pilihan baru. Dan dia buang kebiasaan lama, dia pilih kebiasaan baru. Itu cara kedua. Kemudian, kadang kalau tidak punya waktu, ini dilakukan juga oleh murid-murid saya, begitu ya. Kita connect kepada sesuatu yang namanya iman. Iman adalah segalanya. Kalau dia benar-benar orang yang beragama dan iman, saya tidak peduli agamanya apa, biasanya saya kembalikan ke agamanya. Misalnya ada satu orang kepengen berhenti ngerokok, dan kemudian dia datang minta diterapi. Betul Pak, saya kepengen berhenti. Yang benar, jangan-jangan kamu cuma kepengen doang. Nanti setelah hari ini berhenti, 2 hari berhenti, 3 hari nanti kumat lagi, ngerokok lagi. Enggak Pak, saya memang benar pengen berhenti. Kamu pengen berhenti sekarang atau selama-lamanya? Selama-lamanya. Sungguh enggak? Sungguh Pak. Yang benar. Yakin? Benar Pak. Oke, kalau benar, saya mau tanya, agamamu apa? Ketika misalnya orang tadi ngomong, oh agama saya Islam Pak. Kita bisa push dia ke limitnya dia. Benar, kamu beragama, kamu percaya benar kepada Allah, kepada Rasulullah. Kamu percaya benar enggak? Percaya benar. Dan kamu benar-benar kepengen berhenti. Benar. Sekarang kalau kamu benar-benar kepingin berhenti, kamu sekarang doa, kamu sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Kamu harus ngomong seperti saya, demi Allah, demi Rasulullah. Saya berhenti hari ini, berhenti ngerokok hari ini juga. Dan kalau ternyata besok saya ngerokok sekalipun, tolong Allah, tolong Rasulullah, matikan rezekiku 7 turunan, buat aku miskin 7 turunan. Oke. Benar kamu pengen sembuh? Benar Pak. Doa seperti ini, ngomong seperti ini, sumpah seperti ini. Mikir dia, tapi ketika ada tekadnya bulat keluar, dan disuruh ngomong, dan dia doa dengan keras, dengan penuh emosi, selesai. Terapi selesai sampai di situ. Tidak ada pola baru, tidak apa-apa, tidak ada merusak, polanya nggak ada, hanya jurus satu, disformat, langsung selesai, dan dia berhenti ngerokok. Jadi kadang sangat efektif, efisien. Tapi kembali lagi, kalau kita mau terapinya lengkap, gitu ya. Jadi kembali lagi, buatkan pola baru yang sama nikmatnya atau lebih nikmat dibanding pola lama yang bermanfaat. Kemudian kita ajarkan juga jurus-jurus merusak pola yang lain. Laki-laki kepengen rokok, apa yang harus dilakukan? Kepengen rokok, dirusak polanya seperti apa. Kemudian, itu jurus yang ketiga, kaitkan dengan iman yang sangat dalam. Kalau dia memang orang yang beragama yang sangat taat, kenapa tidak? Kalau dia benar-benar sungguh kepengen, genjotkan ke sana, dia berubah, selesai dan selesai. Sangat-sangat cepat dan efektif, karena iman adalah yang paling kuat di dalam mempengaruhi hidup manusia. Kemudian, cara keempat, bagaimana kita bisa mengkaitkan dengan misalnya terapi yang namanya merokok, kebiasaan buruk merokok, dengan penderitaan yang amat sangat. Kalau orangnya tidak bisa membayangkan, tidak bisa merasakan, kadang tidak bisa membayangkan, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa membayangkan, gitu ya. Disuruh bayangkan tidak bisa, suruh merasakan tidak bisa, dia fokusnya tidak ke sana, gitu ya. Nah, dia butuh pengalaman experience yang nyata. Experience yang nyata, seperti saya pernah dengar di sebuah sekolah yang dipimpin oleh seorang bruder yang sangat-sangat keras. Ketika dia melihat ada satu muridnya nyoba-nyoba ngerokok sembunyi di kamar kecil, oleh brudernya diundang, dipanggil di ruang kepala sekolahnya, kemudian diberikan satu box rokok, dan anak tadi langsung oke, kamu mau ngerokok, sekarang rokok. Kamu pengen rokok, sekarang rokok. Ambil rokok, ambil satu rokoknya. Dikasih api, ambil 2 lagi, sedot semua, ambil 3, 4 di tangan kiri, 4 di tangan kanan. Oke, semua rokok harus habis, 1 box harus habis. Kalau tidak habis, kamu tidak boleh pulang. Kamu tidak akan saya luluskan, dapat jelek. Habisin semua, sekarang habis semua. Kamu yang pengen rokok kan, habisin juga. Kemudian orang ketika ngerokok sudah tidak nyaman lagi, sekarang ngerokok terkait dengan penderitaan yang amat sangat. Ketika ngerokok mulai batuk, habisin. Budanya ngomong dengan keras, harus habis. Kalau tidak habis, kamu tidak akan boleh pulang. Tidak akan boleh pulang. Kamu tidak akan saya izinkan pulang. Kamu tidak akan saya luluskan. Rokok juga, habisin. Sampai aku tidak mau rokok lagi ya. Jebol masuk ke dalam. Dia punya pengalaman yang sangat menyakitkan. Seketika terjadi. Wow, ini salah satu teknologi yang luar biasa.
mendadak disformat, langsung keluar, tidak merokok seumur hidup. Bau rokok pun bisa benci luar biasa. Banyak cara untuk mempunyai alasan yang sangat kuat, untuk mendapatkan pengalaman yang dia bisa merasakan penderitaan yang amat sangat, bisa kita sengaja. Salah satu contoh, mohon maaf akan saya buat dramatis. Kalau Anda mau, bisa juga melakukan dengan cara, misalnya, semakin gila, semakin efektif. Contohnya, ketika saya melakukan terapi 5 tahun yang lalu, sampai hari ini orangnya masih berhenti merokok, yaitu ketika dia sudah punya alasan sangat kuat, kemudian apa yang saya lakukan? Saya ajarkan dia untuk teknik-teknik merusak pola. Merusak pola, contohnya, semakin dramatis, semakin efektif. Saya tanya, kapan kamu biasanya kepengen ngerokok? Satu Pak, pada waktu saya habis makan. Oh, oke. Mari kita lakukan. Ajak makan, gitu ya. Pada waktu habis makan, kemudian begitu kepengen rokok, ambil aja rokoknya. Kemudian apa yang saya suruh? Saya suruh banting rokoknya di depan restoran, di depan banyak orang, saya suruh injak-injak. Boom, injak-injak rokoknya. Boom, boom, boom. Saya sudah berhenti. Kemudian saya suruh saja naik di atas kursi. Kalian semua saksinya bahwa saya sudah berhenti. Sekarang juga saya berhenti. Kemudian semua orang ada orang gila, orang gila, orang gila, orang gila. Kemudian turun, apa yang jadi? Rusak polanya. Pada waktu dia makan dan kepengen rokok, mendadak dia ketawa. Hehehe, karena dia ingat kegilaannya dia. Kemudian, saya tanya lagi, kapan kamu biasa habis apa atau habis ngapain kepengen ngerokok? Maaf Pak, pada waktu saya ke belakang. Oke, atau bahasa kasarnya pada waktu gitu ya. Kemudian saya bilang, kalau kamu kepengen, bawa aja. Rokoknya dibawa dulu, tenang aja, waktu kamu habis ke belakang, tapi kamu pada waktu ke belakang, please tolong duduknya agak maju ke depan, jadi sedemikian sehingga terjadi gunung-gunungan. Mohon maaf sekali lagi, karena semakin dramatis Anda akan semakin ingat seumur hidup. Disengaja, begitu ya. Nah kemudian, ketika ada gunung-gunungan, ketika Anda kepengen ngerokok, mulut kepengen ngerokok, Anda tidak boleh ngomong, saya bukan perokok, saya tidak mau ngerokok. Otak Anda sekali lagi, Anda tidak bisa, bahwa sadar Anda tidak mengenal kata tidak. Sadar kita mengenal. Anda tidak kepengen, aku tidak mau ngerokok, aku sudah berhenti, aku tidak mau ngerokok. Malah Anda kepengen ngerokok mulutnya. Nah, caranya gimana? Rusak polanya, itu cara paling efektif. Boleh pakai gerak gitu ya. Anda boleh langsung berdiri, say yes gitu, atau duduk lagi, duduk lagi, say yes gitu lagi. Jadi nyepret kemana-mana, itu juga boleh. Atau Anda juga boleh, ketika sudah terjadi sundul-sundulan tadi, kemudian gunung-gunungan tadi, Anda ambil rokoknya, ketika Anda kepengen rokok, Anda mundur sedikit, Anda colekkan ke gunung-gunungan tadi, kemudian Anda lihat-lihat, ketika Anda mulai merinding. Kemudian Anda, kalau mau lebih efektif efisien, karena bau itu adalah yang paling dalam, kemudian Anda tempelkan ke hidung, kemudian Anda sedot-sedot baunya yang sudah kena tai tadi. Tidak enak. Kalau Anda mau efektif luar biasa, Anda mundur lagi sedikit, dicolekkan lagi kepada tainya yang lebih banyak, kemudian Anda sedot, kemudian Anda balik, kemudian Anda merem, masukkan aja ke mulut Anda. Biasanya otak Anda langsung trauma. Saat itu Anda tidak mau ngerokok lagi. Loh Pak, mungkin nggak setelah begini kemudian dia suatu waktu kepengen ngerokok? Mungkin, karena masih ada cantolan-cantolan atau tombol kebiasaannya yang begitu di enter langsung kepengen ngerokok. Nah, tugas Anda mencari dan memutuskan satu persatu dengan kreativitas Anda. Ketika orang ini di network marketing, di multi level marketing, dia waktu itu mendudukin posisi sebuah emerald, dan akhirnya setelah diterapi jadi diamond dengan sangat-sangat cepat, dan sampai hari ini masih berhenti merokok. Beliaunya adalah psikolog, saya ingat seumur hidup, karena itu merupakan pasien-pasien saya di awal. Karena setelah itu biasanya yang awal berkesan, karena setelah ribuan jadi yang sisa-sisanya sudah tidak ingat, kecuali diingatkan gitu ya. Banyak yang tercatat juga. Tapi kemudian yang ini, saya tanya kepada beliaunya, oke, kapan lagi? Di saat mana kamu kepengen rokok? Oh, itu Pak, kalau saya lagi tur ke luar negeri Pak, ketika para diamond tidak ada yang merokok, saya merokok sendiri, wah waktu itu gimana rasanya? Oke, kalau pada waktu itu lagi nunggu di airport, kamu pengen rokok, terus kamu ngerusak polanya gimana? Sekarang kamu ciptakan sendiri. Oke Pak, saya akan taruh baju saya Pak, saya taruh di kursi Pak, kemudian saya marahin dia Pak. Jadi kalau saya kepengen rokok, langsung saya lepas baju Pak. Kalau lepas baju kan pakai kaos singlet aja, saya juga merasa emosinya berbeda. Kemudian saya taruh, saya marahin. Hei, kamu sudah berhenti, tahu nggak? Hah? Jangan bikin malu-malu. Sudah berhenti, hah? Ingat berhenti. Saya marahin. Bapak Ibu, itu sebetulnya metode gestalt terapi Bapak Ibu. Dia psikolog, mungkin dia belajar juga gestalt terapi. Tapi oke, very good. Kenapa tidak?
Oh yes, saya tanya lagi. Kira-kira kapan Anda akan kepingin? Atau enggak kepingin tapi kebiasaan. Terus langsung mendadak kepingin merokok. Saya tanya gitu. Oh itu Pak. Kok lagi saya ngobrol sama teman-teman sama-sama perokok, kemudian dia ngeluarin rokok, ketika dia ngerokok, terus kemudian ngasih kotaknya kepada saya, langsung tangan saya mendadak ngambil. Oke, kreativitasmu apa untuk merusak pola? Oh Pak, akan saya banting Pak, saya injek-injek. Saya banting, rokoknya saya injek. Bum, 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 saya sudah berhenti, kamu saksinya. Kemudian orangnya, temannya kaget. Nanti temannya akan kaget. Kalau teman saya kaget, saya ngomong, saya sudah berhenti loh. Kamu pengen tahu caranya? Tak bantu berhenti gimana? Something to think about. Satu jurus rusak pola lagi. Kapan lagi kamu kepengen rokok? Saya tanya lagi. Oke, silakan. Pokoknya setiap ketemu pola yang membuat kamu kepengen, rusak sendiri. Jadi sehingga kamu akan jauh lebih ingat begitu ya. Dia bilang, pada waktu macet Pak, kalau saya nyetir macet. Oke, kalau macet, apa yang kamu lakukan? Oke Pak, saya akan setel, langsung saya kalau kepengin ngerokok Pak, langsung akan saya pukul tangan saya Pak, sambil nyetir, saya akan pukul tangan kiri saya dengan tangan kanan Pak. Diamond. Sampai 6 kali dia ngomong diamond begitu ya, karena dia impiannya jadi diamond, kakinya harus 6, makanya dia tepuknya 6, sampai diamond. Terus kemudian, saya akan makan permen Pak, saya akan rusak pola saya dengan makan permen, saya akan setelkan kasetnya dari upline saya Pak, yang dari luar negeri, yang ngajarin bagaimana stop merokok. Kemudian, saya akan nyetir dengan nikmat. Very good. Semakin kreatif, semakin dramatis, semakin rusak polanya, semakin efektif. Kemudian, buatkan pola baru yang sama nikmatnya, lebih nikmat, dan yang bermanfaat. Oke, saya tanya pada waktu itu, apa sih yang kamu dapatkan dari rokok? Apakah nikmat? Enggak tuh Pak, saya enggak nikmat bener. Lah terus, apa yang kamu dapatkan? Kenikmatan apa dalam rokok? Saya jelaskan kepada beliaunya, karena beliaunya adalah psikolog. Saya bilang, bahwa otak manusia ini ada 6 yang dibutuhkan, otak manusia modern. Yaitu, 1, perasaan nyaman, aman, atau kepastian, dia butuh kepastian dan kenyamanan. Yang kedua, butuh variasi, butuh hal baru. Mungkin kalau Anda tidak nyaman, mungkin Anda butuh hal baru pada waktu ngerokok, bosan Anda kepengen rokok. Enggak juga Pak, sebetulnya saya enggak suka Pak ngerokok gitu ya. Kemudian yang ketiga, Anda butuh relationship atau connection kepada orang yang lain. Mungkin Anda teman yang ngerokok, Anda kepengen rokok. Enggak juga itu Pak, teman-teman saya malah enggak ada yang ngerokok ya Pak. Karena di network marketing ini kalau sudah di diamond enggak ada yang ngerokok Pak gitu ya. Oke, yang keempat, apa yang mungkin Anda bisa jadi kepingin unggul, signifikan. Atau yang kelima, Anda kepingin kalau ngerokok merasa lebih baik. Atau yang keenam, Anda kepingin ngerokok itu kontribusi, memberi contoh kepada orang lain atau bayar pajak gitu. Oh no Pak, Anda. Kelihatannya yang keempat tadi Pak, saya ngerokok saya merasa beda dibanding yang lain, merasa unggul. Aha, ini yang terjadi. Kalau dia kepingin merasa unggul, kemudian pada waktu kita menerapi dia, kita bawa kepada suatu hal yang menakutkan menurut kita, tapi tidak menakutkan menurut dia, bisa salah terapinya. Oh, coba tutup mata, bayangkan kalau Anda sakit kanker bagaimana, muntah darah gimana. Anda kalau gini Pak, mendadak orangnya bisa di dalam hati, oh yang lain takut ya, saya berani, saya beda. Karena yang dicari adalah signifikan unggul. Siapa yang takut mati? Saya tidak takut mati. Semakin disuruh bayangin tetap tidak ada manfaatnya. Nah ini yang terjadi ketika saya gali di awal sesi, saya tahu ternyata yang diinginkan adalah signifikan atau unggul. Pada waktu itu, saya ngomong dengan bahasanya network marketingnya dia. Saya bilang, oh Pak, berarti ini sebetulnya keunggulan yang pesudu. Maksudnya keunggulan palsu. Seperti anak sekolah ketika semuanya pakai seragam tidak bisa beda. Makanya dia rambutnya yang laki dipanjangin, disembunyiin di baju. Ketika pulang, rambutnya yang ekornya yang warnanya merah dikeluarin. Wah, dia bangga. Bangganya pesudu. Dia nangkep karena itu bahasanya dia gitu ya. Iya Pak, itu pesudu. Dan kemudian saya bilang bahwa Pak, kalau ngerokok itu seperti ini Pak. Saya tanya, itu loh Pak, kalau Bapak pergi dari arah Kebonjeruk Tangerang, pernah Pak tolnya situ? Oh ya pernah. Di sebelah kiri Bapak lihat Pak, ada orang yang duduk-duduk di pinggir-pinggir, bawa sekop, bawa cangkul. Ketika ada truk pasir, kemudian dia ikut naik ke atas, dia gali-gali sana. Oh ya. Itu biasanya mereka nganggur gitu, mereka ngelakuin apa? Ngerokok Pak. Supir mikrolet Pak? Iya, banyak yang ngerokok Pak. Semua banyak yang ngerokok. Berarti Pak, sama dong Pak, Bapak dengan supir mikrolet, dengan kuli-kuli bangunan seperti itu. Dia mulai mendadak ngerokok jadi tidak unggul lagi, tidak signifikan lagi, tidak membuat dia berbeda tapi sama dengan orang banyak.
Nah, kalau diamond, Pak, itu baru yang unggul. Sekarang saya tanya, kapan Bapak merasa unggul? Bapak orang unggul kan? Yes. Berarti kalau orang unggul, berarti Bapak bisa berhenti ngerokok kapanpun toh? Iya, bisa. Dia sudah termotivasi. Ya bisa, saya kapanpun bisa kok, saya orang unggul. Padahal dia sudah 30 tahun ngerokok sejak umur 15, waktu ketemu saya umur 45 gitu ya. Kemudian, saya ngomong bagaimana lagi? Oke, sebetulnya apa sih yang Bapak hindarin? Ya, sebenarnya yang saya hindari itu, kalau saya tidak jadi diamond, Pak. Saya sudah 7 tahun, Pak, tidak jadi diamond. Oh, very good. Itu yang dia takutin kalau tidak jadi diamond. Terus kemudian yang Anda inginkan apa sih, Pak? Saya itu obsesi, Pak. Saya terobsesi, saya kepingin sekali jadi diamond di multi level ini gitu ya. Wow, saya bilang very good. Kenapa tidak? Makanya pada waktu sesi saya bawa ke alasan yang sangat kuat ke masa depannya dia. Saya minta bayangan kalau dia tidak jadi diamond, bagaimana? Kalau dia ngerokok terus dan kemudian dia berhenti di sini, stuck, bagaimana? Rasanya apa? Saya suruh nulis bahwa penderitaannya, kemudian saya suruh bayangkan, suruh mendengarkan, suruh merasakan penderitaan yang amat sangat. Kalau dia kere, anaknya sakit, tidak bisa bayarin karena dia tidak pernah jadi diamond lagi, dan malunya kepada downline-nya, kan downline-nya sudah meledak semua dan dia masih terus seperti itu gitu ya. Terus kemudian, dan selesai saya suruh separator state tadi, goyang-goyang supaya emosi negatifnya jadi netral. Kemudian saya suruh tutup mata, saya bawa ke 15 tahun, 20 tahun kemudian. Kalau dia jadi diamond, bahkan double diamond, triple diamond, apapun gitu ya. Jadi sampai dahsyat luar biasa, nikmatnya, bangganya, bagaimana, betapa signifikannya dan betapa unggulnya dia. Wah, dia feeling good. Kemudian saya carikan pola baru. Kira-kira pola baru apa yang sama nikmatnya, yang mempunyai manfaat. Kemudian dia, oh, waktu saya presentasi, Pak. Oh, kalau begitu presentasi terus saja. Dan oke, kemudian saya berikan kunci lagi yang lebih dalam, yaitu saya bilang bahwa Anda melakukan public commitment. Ini public commitment juga alasan yang sangat kuat. Saya bilang, ngomong kepada seluruh downline-mu, kumpulin pada waktu seminar besar-besaran yang ribuan orang, ngomong, saya sudah berhenti. Anda saksinya. Dan kalau Anda temukan saya merokok, siapapun di sini akan saya beri uang 1 juta rupiah. Aha, ini komitmen luar biasa begitu ya. Itu sudah menjadi kunci lagi kalau dia melakukan public commitment. Saya sudah berhenti dan apabila Anda temukan saya merokok, berarti saya akan bayar Anda 1 juta rupiah. Ini janji saya di depan semua sekian ribu orang. Wow, kalau dia berani melakukan itu berarti mantap luar biasa gitu ya. Kemudian saya kunci yang kedua kalinya, yaitu apa? Pulang, tolong giginya diputihkan. Pergi ke dokter gigi dan diputihkan. Dengan diputihkan, dia akan lebih sayang lagi. Karena waktu itu, saya juga salah satu yang saya hindari, Pak, adalah giginya kuning-kuning, tidak enak, nyium istri saya tidak suka gitu ya. Nah, sama. Kemudian dia putihkan giginya, kemudian dia melakukan public commitment, selesai, done. 5 years. 5 tahun. Dan yang berita indahnya, ternyata itu adalah program bawah sadarnya dia, keyakinannya dia. Kalau dia masih merokok, dia akan berada di posisi emerald dan tidak pernah menjadi diamond. Dan ketika dia berhenti ngerokok, hanya dalam waktu berapa bulan, dia seketika jadi diamond. Itu cerita indahnya gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau Anda mau melakukan terapi, silakan. Itu banyak sekali, itu cara basicnya, cara-cara basic. Anda mau belajar lebih dalam lagi, Anda boleh ikut seminar Train for Firework Trainer saya. Ini kelihatannya seperti komersial, tapi enggak. Tapi ini encourage saya kalau Anda ingin mendalami ilmu-ilmu seperti ini. Belajarlah kepada siapapun, pakar NLP boleh, hipnoterapi boleh, emotional freedom technique boleh, terus kemudian gestalt terapi boleh, Ericksonian boleh, kalahan tapping boleh, temporal tapping tadi juga boleh, apapun gitu, gelo tapping juga boleh, whatever, pakai meditasi boleh, apapun boleh, belajar apapun. Dan kalau Anda datang di Train for Firework trainer saya, sebagai trainer Anda saya ajarkan merubah emosi ini segala jurus yang saya tahu. Dan sekaligus di sana akan praktek saling belajar menerapi satu dengan yang lain. Memang 24 CD ini antara 15 menit sampai 1 jam. Dan yang paling penting bukan hanya pengetahuan, tapi action Anda setelah mendengarkan CD ini. Nah, untuk action kali ini, yaitu apa? Anda pilih satu kebiasaan buruk Anda, apapun. Kemudian Anda harus jujur. Sekali lagi, pemimpin diri sendiri adalah dia jujur terhadap diri sendiri. Kenikmatannya apa yang Anda dapatkan? Pak, tidak ada Pak kenikmatannya. Pasti ada kalau Anda jujur. Mungkin Anda menjadi tenang dan connect kepada diri sendiri kalau setiap ngeluh. Kalau Anda mengeluh, Anda mendapatkan kepastian. Atau kalau Anda mengeluh, Anda dapatkan variasi. Atau kalau Anda mengeluh, misalnya kebiasaan Anda mengeluh, misalnya begitu ya. Atau apapun, pasti ada kenikmatannya. Kita harus jujur. Dan kemudian, tugas pertama, Anda cari
Kira-kira apa kebiasaan yang lain atau tindakan yang lain yang menimbulkan perasaan yang sama nikmatnya atau lebih nikmat, tapi tindakan dan kebiasaan ini bermanfaat atau positif adanya? Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, Anda tulis 30, sekali lagi 30. Apa sengsaranya, ruginya, baik secara fisikal, secara kesehatan, secara keuangan, secara sosial, secara rohani, secara hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Kira-kira apa ruginya? Dan bukan hanya 1 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, 5 tahun kok terus-menerus seperti itu, melakukan kebiasaan buruk, kira-kira efeknya apa terhadap diri kita, terhadap orang yang kita cintai, di manakah mereka, masih hidupkah mereka, nyeselkah Anda, penyesalan seperti apa, 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, tulis semua, kerugiannya, kesengsaranya, penyesalannya, kesedihan, semua hal-hal yang negatif yang terjadi karena terus melakukan kebiasaan buruk yang tadi. Kemudian, tulis juga 30, kenikmatan amat sangat kalau Anda melakukan kebiasaan yang baik yang menggantikan yang sama nikmatnya atau lebih nikmat dibanding kebiasaan yang lama Anda. Kira-kira hal-hal apa yang terjadi yang positif? Baik secara keuangan, secara kesehatan, secara spiritual, rohani, secara intelektual, secara mental, secara sosial, secara hubungan kita terhadap orang-orang yang kita cintai. Tulis 30 kenikmatannya apa? Kenikmatan yang amat sangat, yang paling menggembirakan apa? Dan tulis saja kenikmatan tadi, apapun yang Anda tulis, saya doakan terkabul adanya. Semuanya terjadi dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun kemudian, di mana Anda perasaan bangganya seperti apa, gembiranya seperti apa, senangnya seperti apa, puncak emosi Anda seperti apa. Kemudian berikutnya, tugas berikutnya, setelah Anda menulis itu, Anda tulis minimal 5 jurus merusak pola. Ketika Anda tahu, ketika saya begini, saya akan mengeluh. Ketika saya begini, saya akan merokok. Ketika saya begini, saya akan begini. Untuk itu, saya akan rusak pola saya dengan cara begini. 1 begini. Seperti yang saya ajarkan di CD di awal. Anda bisa rubah gerak seketika, rubah fokus, bayangkan yang masa yang Anda inginkan, rubah kata-kata Anda, rubah teriak Anda, juga sama-sama apapun, yel-yel Anda boleh keluarkan, lunjak-lunjak boleh, melakukan wajah yang petat-petat, boleh, apapun. Atau Anda setiap mengalami satu pola yang lama tadi, Anda boleh 1 jari, masih ingat? 1 jari, tangan ke atas, tangan kanan, jari telunjuk ke atas, kemudian diputar, weng, masukkan ke hidung, takut nih, lapar nih, mau ngerokok nih, apapun dengan sehingga pola Anda berubah, kecanduan nih, omong kosong tai kebo, mulai hari ini saya sudah merdeka. Anda bisa lakukan seperti itu juga, atau seperti yang cara-cara sudah Anda dengarkan, tapi ini adalah tugas Anda, harus Anda lakukan sekarang juga. Sampai jumpa di CD berikutnya. Pasti bermanfaat. Saya Tong Dese Maringin mengucapkan salam dahsyat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 547 6677. 021 547 6677. 021 547 6677. Atau klik di www.dahsyat.com.